Oke, Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersua. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Amin. Gitu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Tetapi karena waktunya terbatas, setiap kali bimbingan itu yang presentasi 3. Yang lain nanti memperhatikan gitu, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama, yang benar ditiru, yang salah dibetulkan, gitu. Jadi gunanya bimbingan kolektif itu bisa saling memberikan masukan, kemudian bisa mendengarkan apa yang benar, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuannya itu. Ini bimbingan kolektif namanya. Ini sering saya lakukan dan hasilnya ternyata sangat signifikan. Ya. Kakak kelas Bapak Ibu itu angkatan 2020 yang marketing, yang sekarang belum ujian itu belum lulus, tinggal 1 orang, namanya Pak Tommy. Itu bukan bimbingan saya, marketing tapi bukan bimbingan saya. Lainnya itu yang bimbingan saya, alhamdulillah angkatan 2020 itu goal semua. Tekniknya caranya seperti ini membimbing. Yang pertama di awal-awal pertemuan itu secara kolektif. Ini hanya untuk menentukan judul, arah penelitian, kemudian dukungan jurnal. Setelah fix, ya, saya setuju tentang judul dan dukungan jurnal, rancangan penelitian itu sudah fix. Silakan Bapak Ibu tinggal menyelesaikan langsung bab 1, 2, 3 langsung. Ketemu saya 1 sampai 3 kali, bisa seminar. Yang lama itu yang seperti sekarang ini Bapak Ibu, yang lama itu adalah menentukan topik penelitian, riset problem, dukungan jurnal, riset gap. Ya, itu yang lama. Ya, jika itu sudah fix bab 1, 2, 3 itu, waduh, Bapak Ibu sudah pada pinter. Itu yang kuanti ya. Kalau yang kuali, ini kemarin Pak Sirojudin ini menghadap saya dengan Pak Dayat gitu. Ini yang berdua ini masih bingung ya, arahnya itu kemana penelitian ini. Seperti yang sering kita diskusikan di kelas itu. PDIM di UM itu cirinya UMKM gitu Bapak Ibu. Jangan dibelokkan kemana-mana ya, kalau enggak UMKM enggak bisa. Misalnya Bapak Ibu meneliti tentang CSR, ya dicantolkan dengan UMKM. Siapa sasarannya itu, gitu. Ada yang di mana? Di Balikpapan, Riau ya. Riau itu kan para pengusaha korporat. Ya. Dia meneliti di korporatnya itu, loh jangan Pak, teliti mitranya Bapak. Ya, korporat kan punya banyak mitra atau supplier, itu yang Bapak teliti, saya gitu kan. Kemarin yang Samarinda, ya, ini namanya Bu Mega. Nanti bentar lagi seminar hasil, walaupun tidak perfect benar. Karena kalau berhubungan dengan praktisi itu agak susah gitu ya. Ya, itu saya sudah sekuat tenaga itu membantu itu teman-teman yang praktisi itu. Ya, kalau kepepet sampai saya yang membuatkan rancangan itu. Ya, tetapi kalau dengan akademisi ya disentuh sedikit 1-2 kali gitu aja dia sudah jalan sendiri. Tapi kalau dengan praktisi memang agak ini ya, agak lama ya, karena beliaunya itu mengenal jurnal saja belum. Padahal ya di mata kuliah semuanya sama ya, pemberlakuannya sama, tetapi yang bersangkutan hipotesis A ke B, jurnalnya itu harus bersinggungan dengan A dan B, Pak. Bapak sudah bisa caranya jurnal? Sudah gitu minggu depan ketemu lagi, salah lagi. Ya,
Itu kalau ngomong dengan praktisi seperti itu. Oleh karena itu kalau praktisi, saran saya sebenarnya ke kualitatif. Ya, saran saya sebenarnya. Tetapi bagaimana menaklukkan artikel publikasi terindeks Scopus? Ya. Tidak semua publisher itu mau menerima kualitatif. Penelitian kualitatif bisa saja ya luarannya itu adalah artikel kuanti. Walaupun hanya sekedar dengan PLS 3 variabel enggak apa-apa gitu. Asalkan laku. Nah, ini pengantar saya ya. Tolong diupayakan temanya itu bersentuhan dengan UMKM. Kalau Bapak Ibu kerja di corporate, ya mitranya corporate itu kan UMKM. Kalau Bapak Ibu kerja di sekolah, ya sekolah yang kerjasama dengan UMKM, itulah yang Bapak Ibu teliti. Ya. Kalau Bapak Ibu akademisi, mudah saja, ya memilih UMKM mudah saja. UMKM itu kan banyak, bisa ambil mikro saja, bisa ambil kecil saja, bisa ambil menengah saja, atau ketiganya. Kemarin ada yang ambil apa itu kafe, ya berarti menengah, oke lah. Ini yang Bu Mega saya ceritakan tadi, karena dia B2B, business to business. Dia pengusaha properti. Ya, dia pengusaha properti, kemudian dia meneliti tentang kepuasan dan loyalitas. Loh, ini kepuasannya siapa, Bu? Kepuasan pengusaha properti terhadap pelayanannya UMKM. Padahal properti sendiri punya konsumen namanya end user-nya perumahan. Penelitian yang seperti itu namanya B2B. Ada juga bimbingan saya yang dari Kediri namanya Bu Budi siapa gitu ya, Ibu ini ya. Dia meneliti petani tebu. Petani tebu berhubungan dengan pabrik gula. Pabrik gula berhubungan dengan BUMN. Ini agensi teori yang dipakai karena dia ada prinsipal di situ. Tapi respondennya dia adalah petani tebu yang diombang-ambingkan oleh pabrik tebu, melintir peraturan-peraturan dari BUMN. Ya, pabrik tebu pada nakal ini. Di kawasan Kediri dan Mojokerto. Ya, jadi ada 2 orang yang B2B. Selebihnya ya pada konsumen dan pada pelaku UMKM. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti sasarannya siapa? Itu tadi gambaran-gambaran teman-teman yang sudah penelitian sebelumnya. Bisa pelaku UMKM, bisa konsumen, gitu ya. Bisa desa, ya desa wisata, ya bisa koperasi, bisa BUMDes. Tetapi kalau kita meneliti BUMDes, yang diteliti adalah anak buahnya, ya. UMKM di bawah naungan BUMDes, gitu. Yang kemarin Bu Ani yang meninggal itu adalah penelitiannya di Koperasi Setiabudi Wanita. Yang diteliti bukan koperasinya, tapi UMKM yang menjadi anggota koperasi. Gitu Pak Sirojudin ya. Jadi mensiasatinya itu seperti itu. Ini saya contohkan teman-teman yang sudah penelitian sebelumnya. Nah, pertama-tama ya tadi ada mahasiswa bimbingan S2 pinter ya, hanya bikin 3 lembar saja ya, seperti biasa bimbingan pertama hari ini hanya 3 lembar saja. Judul rancangan penelitian dukungan jurnal. Itu saja. Judul rancangan penelitian dukungan jurnal ya. Kalau itu semuanya sudah fix, wah Bapak Ibu tinggal mengemas dalam bentuk proposal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semester depan ini Bapak Ibu akan menempuh 2 mata kuliah saja. Tetapi Bapak Ibu harus sudah seminar. Seminar itu bahasa lainnya adalah kualifikasi lisan. Yang kemarin Bapak Ibu tempuh itu kan kualifikasi tulis. Terus Bapak Ibu nanti akan seminar proposal, itu yang disebut dengan kualifikasi lisan. Setelah tulis dan lisan tadi lulus semuanya, Bapak Ibu akan dapat sertifikat. Ya, nanti diminta dipapur. Sertifikat itu digunakan untuk persyaratan ujian disertasi. Yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah menempuh
ujian kualifikasi. Gitu. Itu kurikulum desain saya loh ya. Mudah-mudahan Pak Budi tidak mengubah ya. Tidak mengubah. Kalau diubah itu blind ya. Karena itu sekian SKS itu sudah dibagi sedemikian rupa yang memungkinkan Bapak Ibu lulus 2,5 tahun. Komitmennya kemarin kan masih tetap toh, Pak Pri? Oke. 5 semester oke. Insya Allah, Bismillah. Kita semangat. Nah, Semoga Gusti Allah yang ngijabah. pertama, Amin. Bapak Ibu harus nyuri start. Setelah ini, setelah oke, Bapak Ibu bisa seminar. Sebenarnya mata kuliahnya kan seminar atau kualifikasi lisan itu tidak boleh mendahului mata kuliah pengembangan proposal. Tetapi boleh bersama-sama. Ya, semester depan ini Bapak Ibu kan menempuh mata kuliah pengembangan proposal. Di tengah-tengah itu Bapak Ibu mau seminar boleh. Sudah boleh. Ya. Kemudian yang kedua, cara nyuri startnya itu adalah ini, submit artikel. Mbok itu SLR, mbok itu riset paper yang bagian dari variabel penelitian, ya, itu disubmit. Kalau itu sudah LOE kepegang, ya, Bapak Ibu, risetnya selesai, kemudian seminar hasil. Bapak Ibu, angkatan 2021 itu ada namanya Bu Erna dari UMM, ya. Sekarang kan semester 4. Dia submit 2 artikel, Pak Pri. Dan dua-duanya turun LOE. Bayangkan. Namanya Bu Erna. Apa yang dikatakan Prof Mia saya ikuti. Setiap seminar saya ada waktu tidak mengajar, saya ikut. Teman seminar hasil saya ikut. Siapa saja, angkatan berapa saja, saya ikut. Akhirnya apa? Sekarang buahnya dipanen dia. Ya. Sekarang teman-temannya itu pada galau dan mengikuti jejaknya Bu Erna. Caranya gimana? Ya, ketika penelitian sedang berlangsung, sudah analisis data, dia submit artikel riset paper. Sementara yang semester 2 dia submit SLR. Revisi dilakukan terus, yang riset paper revisi dilakukan terus. Ya. Jadi tidak ada sekarang mahasiswa itu hanya submit 1 artikel, tidak ada. Pak Rosi. Ya, ini harapan saya, bimbingan saya Pak Pri, Pak Rosi, Bu Rizka, ini bisa mengikuti jejak teman-teman yang 3 atau 2,5 tahun tadi lulus itu. Caranya memang nyuri start ya. Kuncinya hanya pada publikasi. Kalau seminar ini memang harus dilakukan bersama-sama dengan mata kuliah. Ya, minimal mulai menempuh mata kuliah pengembangan proposal, Bapak Ibu seminar itu sudah oke. Ini saya sudah lihat siakat itu tadi, saya juga mengajar pengembangan proposal, tapi saya tidak tahu ini kelas A atau B, itu saya tidak tahu apakah mengajar kelasnya Bapak atau tidak, saya juga tidak tahu karena saya tidak menyusun jadwal. Ya. Oh, Bapak Ibu apa sudah registrasi? Proses. Ngisi KRS belum ya? Belum. Belum dibuka, Prof. Aksesnya belum ya. J. Ya, belum dibuka. Memang harus mengikuti kalender ini. Saya buka siakat. Ini saya mengajar pengembangan proposal disertasi kelas A, angkatan 22. Ibu kelas berapa? Kelas A atau B ini ya? Campur ya? Campur. Kemudian ada seminar teori manajemen pemasaran. Ya. Ini seminar ini adalah peminatan ya, mata kuliah peminatan. Kemudian pengembangan proposal, ini A22. Yang lain angkatan 2023. Ya, angkatan 2023. Ini jadwalnya untuk dosen sudah keluar, tapi untuk mahasiswa belum waktunya. Hari ini siapa yang akan presentasi? 3 orang saja. Pulau, Prof. G. Terus siapa lagi? Yang kedua? Bu Rizka. Yang ketiga Pak Rosi.
Berarti yang lain pengamat saja dulu. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh konfirmasi, jadi yang audien ya. Yang 3 ini yang presentasi. Bukan tidak penting ya, yang jadi audien itu tetap penting karena bisa tahu di mana letak benarnya dan di mana letak salahnya. Ikuti saja walaupun menjadi pendengar gitu. Itu seperti jejaknya Bu Erna itu tolong diikuti. Ya, Bu Erna itu kelihatan hasilnya. Baik, silakan yang pertama Pak Pri, bisa presentasi enggak lama-lama Pak, hanya rancangan penelitian, judul dan bukunya. Nggih. Siap, sendika Prof. Nggih. Matur nuwun, saya izin share screen nggih. Silakan. Nggak usah panjang-panjang Pak Pri, ya. Satu orang 10-15 menit. Nggih, nuwun sewu sampun terlihat napa dereng nggih? Sudah. Sampun nggih. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Stermiatin, Prof. Mia, dan yang kita saling sama-sama membanggakan teman-teman PDMUM angkatan 2022. Konsentrasi pemasaran, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lulus 5 semester, amin. Prof. Mia dan teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya susun. Tepatnya ini ke depan masih butuh petunjuk, dan rancangan yang saya buat ini setelah saya otak-atik itu seperti ini. Ini berdasarkan saya mengamati sekitar 28 jurnal. Tema saya, konsep penelitian saya ini adalah yang pertama aktivitas media sosial, yang kedua adalah elemen merek, yang selanjutnya adalah perilaku konsumen, dan selanjutnya adalah hasilnya nanti berupa loyalitas merek destinasi. Objek penelitian saya ini saya hubungkan dengan itu Pak Pri. Pak Pri yang kanan itu disilang aja itu, diklik, dihapus biar enggak ganggu. Oh, yang sebelah kanan itu ya. Sip. Heading ini ya. Dibesarkan dikit. Sampun nggih. Dibesarkan dikit. Nggih, siap. Nggih. Sampun nggih, Prof. Nggih, sampun. Sampun nggih. Jadi judul yang saya buat ini, saya jujur saja masih bingung dengan melihat model hipotesis yang saya susun. Jadi rancangan saya adalah, coba kembali ke judul. Sekali lagi tema yang saya judulnya ini Prof. Ya, pengaruh komunikasi media sosial terhadap loyalitas destinasi, maksudnya loyalitas brand destinasi dengan citra merek, kesadaran merek, dan persepsi kualitas merek sebagai variabel mediasi. Gambarnya, studinya pada wisatawan atau pengunjung UMKM berbasis pariwisata. UMKM berbasis pariwisata ini seperti yang pernah saya lihat di beberapa jurnal, itu bisa berupa hotel, penginapan, terus kemudian tempat wisata. Misalkan tadi yang disampaikan Prof. Mia adalah desa wisata dan seterusnya. Itu yang akan menjadi rancangan inceran saya untuk menjadi tempat penelitian. Terus nanti lingkupnya adalah UMKM berbasis pariwisata. Ini di Jawa Timur. Rancangan saya kalau memang diperkenankan tiga tempat, saya akan mengambil 3 tempat itu dengan background yang berbeda. Mungkin yang pertama karena berbasis kesenian, yang kedua berbasis event, yang ketiga berbasis heritage, mungkin seperti itu. Ini masih dalam tahap khayalan, masih rancangan. Terus dari 28 jurnal yang saya petani istilahnya, ini saya menghasilkan gambar sesuai dengan ini. Pengelola destinasi, ini destinasi komunikasi media sosial yang dimiliki oleh pengelola destinasi, dan komunikasi media sosial yang dimiliki oleh pengunjung. Ini dasarnya sudah ada, dan jujur saja saya
ini berusaha meng-create atau memadukan antara jurnal yang diberikan oleh yang disusun oleh Pak Alvarez dengan 3 jurnal yang lainnya sebagai dasarnya. Saya create. Pak Alvarez membuat rancangan jurnalnya ini, rancangan penelitiannya seperti ini. DMO Generated Social Media Communication dan Generate Social Media Communication. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama dengan punyanya Pak Alvarez, punya saya. Tetapi perbedaan yang saya ambil dari punyanya Pak Alvarez ini, saya menghilangkan brand engagement dan menghubungkan antara destination awareness destination image ini kepada destination awareness atau sebaliknya. Nah, ini kesadaran merek ini yang saya tanda hitam ini adalah bentuk dari research gap yang saya ajukan. Jadi semacam itu. Dasar jurnal yang ada ini adalah perpaduan yang pertama Pak Alvarez, yang selanjutnya ini adalah punyanya Vince, di mana destination brand awareness ini berpengaruh pada destination brand image. Terus punyanya Tran ini juga sama. Destination brand awareness ini juga berpengaruh pada destination brand image. Terus yang terakhir ini juga sama. Brand awareness ini berpengaruh pada brand image. Jadi yang saya tawarkan di dalam penelitian saya ini adalah yang berhubungan dengan perpaduan antara keempat jurnal tersebut. Adapun dasar antar hipotesis yang saya susun berdasarkan ini ada H1, H2, H3, H4, H5 di mana nih? H5 di sini, H6, H7, H8, H9, H10, H11 dan yang terakhir ini sengaja saya buat H12 karena ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah research gap-nya. Saya buat di terakhir. Dasarnya ini alhamdulillah sudah ada dasar jurnalnya semua. Misalkan H1 komunikasi media sosial pengelola berpengaruh positif pada citra merek. Ini saya menemukan mendasarkan dari 3 jurnal, yaitu Stojanovic, Alvarez, dan Bareda. Terus komunikasi media sosial punyanya pengunjung berpengaruh positif pada kesadaran merek destinasi. Ini ada 2 jurnal yang mendasarinya. Terus kemudian komunikasi media sosial atau pengelola berpengaruh positif pada kesadaran merek, ada 2 jurnal juga. Komunikasi media sosial pengunjung berpengaruh positif pada citra merek, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jurnal yang mendasarinya. Terus citra merek destinasi berpengaruh positif pada persepsi kualitas destinasi. Ini dasar jurnalnya adalah ada 2, walaupun ini Susilowati dan Sugandini, penulisnya Indonesia, tapi ini jurnal ini berasal dari jurnal American of Tourism. Ini Q3 dan punyanya Vince Nga 2015. Terus H6 kesadaran merek destinasi berpengaruh positif pada persepsi kualitas. Dasar jurnalnya ada 2, yaitu Kim and Lee dan Vince Nga. Selanjutnya H7 citra merek destinasi berpengaruh positif pada loyalitas merek destinasi. Dasar jurnalnya adalah punyanya Tran et al. Dan Kim et al. Ada 2. Kesadaran merek destinasi berpengaruh positif pada loyalitas merek destinasi. Ini dasar jurnalnya adalah Kim et al. Hanya 1, tapi saya berusaha mencari lagi nanti agar saya mendapatkan lebih dari 1 untuk menghindari subjektivitas. Yang selanjutnya H9 persepsi kualitas destinasi berpengaruh positif pada loyalitas merek destinasi. Ini dasar jurnalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jurnal yang melatar belakangnya. Terus komunikasi media sosial pengelola berpengaruh positif pada loyalitas merek destinasi. Ini ada 1 jurnal yaitu punyanya Hadim et al. Dan komunikasi media sosial punyanya pengunjung berpengaruh positif pada loyalitas
merek destinasi ini sama dengan punyanya Khadim et al. Ini masih ada satu-satu dan saya berusaha untuk mencari lagi. Sedangkan yang terakhir H12, hipotesis 12 ini yang untuk menunjukkan bahwa di sini adalah research gap saya, yaitu memadukan 4 jurnal yang tadi saya sebutkan, yaitu kesadaran merek destinasi berpengaruh positif pada citra merek destinasi. Memang secara parsial kemungkinan tidak ada research gap di dalam penelitian ini, tetapi kalau secara keseluruhan, secara keseluruhan terkait dengan model hipotesis, saya bisa meyakinkan bahwa penelitian saya ini berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Letak kebaruan saya atau novelty atau research gap saya ini adalah perpaduan antara jurnal Alvarez et al., Finn and Nga, Kim and Lee, dan jurnal Tran et al. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan karena waktunya terbatas, hanya 10 menit, dan semoga saja saya mengharapkan adanya masukan dari Prof. Mia dan teman-teman, apakah yang saya susun ini sudah memenuhi kriteria atau belum, atau mungkin mendapatkan sesuatu pencerahan yang lebih bagus lagi. Terima kasih, dari saya akhiri sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Pri. Siap, Sendiko. Pak Pri, ini kan ada 5 variabel, ya. 1 variabel bebas, 1 variabel terikat, 3 variabel mediasi. Ya. Antara mediasi berpengaruh. Kalau saya menggambarkan dari yang itu seperti ini, Pak Pri, gambarnya itu. Kelihatan pendak ya? Kelihatan, Prof. Ya. Kelihatan. Segi 4 ya, ya. Jadi yang mediasi itu di tengah, Pak Pri. Ini kelihatan pendak ya? Enggak kelihatan ya? Ini ya? Kelihatan ya? Saya bisa membayangkan, Prof. Sudah bisa mengimajinasikan bahwa mediasi di tengah. Berarti ini saya taruh di tengahnya juga, Prof. Iya, kalau seperti itu namanya second order, Pak Pri. Pak Pri kan mau first order toh. Mau first order, 1 variabel bebas, 3 variabel mediasi, 1 variabel terikat. Maka yang di tengah itu 3, ya. Kemudian yang di kiri 1, yang di kanan 1. Soal antar mediasi berhubungan, yaitu nanti ya panahnya kemana, begitu ke atas atau ke bawah, begitu. Oh, ngaten. Ya, ya, karena first order, ya, first order. Senyampang setiap hipotesis ada jurnalnya, ya, nanti akan kelihatan, ya, ketika Pak Pri itu akan membuat metrik, ya, metrik hasil penelitian terdahulu itu, Pak Pri, itu 9 kolom ya, jangan dikurangi, ya, 7 kolom, ya. 7 kolom. Seperti yang sering saya katakan, kolom yang pertama itu adalah nomor, kolom yang kedua itu bolehlah identitas, boleh. Yang isinya itu adalah nama penulis, tahun, dan judul jurnal. Itu kolom kedua. Kolom ketiga variabel. Kolom keempat populasi dan sampel. Kolom kelima metode penelitian. Ya, jadi jenisnya, teknik analisis itu namanya metode penelitian. Kemudian atau jenis penelitian boleh ya. Kemudian kolom berikutnya yang ke-6 itu adalah hasil singkat penelitian. Kemudian yang terakhir hipotesis yang didukung. Jadi jurnal yang pertama itu mendukung hipotesis nomor berapa. Jurnal kedua mendukung hipotesis yang berapa. Itu tinggal memindahkan draftnya Pak Pri itu tadi ke dalam metrik. Tadi kan sudah ada. Jadi yang 2 halaman ini adalah kunci untuk menyusun proposal. Nanti di metrik penelitian terdahulu yang 7 kolom tadi tinggal menaruh saja, oh jurnal nomor H1 itu didukung oleh jurnal nomor yang mana, H2 didukung oleh jurnal yang mana, tinggal memindahkan. Tetapi memang itu harus disimpan di Mendeley, ya. Di mata kuliah semester depan itu ya ada namanya kajian hasil penelitian UMKM. Mata kuliah tersebut itu adalah isinya menelaah jurnal, kemudian menyimpannya di dalam Mendeley. Bapak itu akan masing-masing akan punya Mendeley. Nah,
file jurnal yang ada di Mendeley itu akan mendukung mata kuliah satunya lagi namanya pengembangan proposal. Jadi mata kuliah ini dioffering-kan bersama-sama itu dengan harapan saling melengkapi. Yang Mendeley adalah melengkapi proposal, kemudian yang proposal ini sebagai dasar untuk mencari jurnal yang akan disimpan di Mendeley. Nah, nanti Pak Pri seiring dengan berjalannya waktu, satu hipotesis itu 5 jurnal Pak Pri, bukan 3 nggih. 5 nggih. 5. Siap. 5 ya. 5 jurnal. 3 itu S2 Pak Pri di UM. Nggih. Ya. Dan kita harus primer nggih. Primer itu artinya tidak boleh dalam, misalnya ya. Misalnya Pak Pri mau mengutip bukunya, ya ini misalnya bukunya Kotler, katakanlah gitu. Tetapi mengutipnya melalui penelitiannya Pak Rossi. Berarti Rossi, atau Kotler dalam Rossi tahun 2020, itu tidak boleh. Itu miliknya S1 aja kita dilarang. Ya. Ya, mungkin di perguruan tinggi dalam-dalam atau sumber sekunder begitu itu diizinkan, tetapi di UM tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kemudian 100% untuk program doktor adalah jurnal internasional. Kalau untuk magister masih bolehlah 1-2 jurnal nasional boleh. Kalau S3 jurnal internasional. Nah, kemudian komentar lainnya, ya Pak Pri di dalam merumuskan judul ini kan variabel kritisnya adalah brand loyalty, ya brand loyalty. Yang dimaksud dengan brand dalam hal ini adalah destinasi wisata. Oleh karena itu di latar belakang nanti Pak Pri harus ada namanya riset problem. Untuk merasionalkan mengapa Pak Pri menggandeng variabel-variabel lainnya itu yang mempengaruhi brand loyalty. Jadi misalnya memang ada masalah apa tentang brand loyalty di destinasi wisata di Malang Raya misalnya. Oh, permasalahannya itu misalnya banyak desa wisata yang tidak menggunakan digital marketing, katakanlah gitu. Sehingga komunikasi terhadap calon wisatawan itu menjadi terganggu karena di era digital orang mencari informasi mayoritas menggunakan inilah, nanti didukung dengan berapa jumlah pengguna internet di Indonesia, di Jawa Timur gitu. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan itu langsung dicantolkan ya, beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya itu ya citranya kurang bagus, ya komunikasi dengan media digital ya tidak lancar karena minimnya informasi ya. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian bla 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 ya, yang itu nanti akan mengarah kepada riset gap. Kemudian akhirnya ke judul gitu. Itu Pak Pri. Jadi yang dimaksud riset gap ini adalah misalnya begini. Ini saya melihat gambar yang ini tadi ya. Apakah komunikasi media sosial ya selama ini berpengaruh terhadap brand loyalty hasil risetnya itu? Apakah juga ada hasil penelitian yang tidak berpengaruh positif signifikan? Ya. Saya kira ada juga yang tidak berpengaruh karena tidak semuanya pelaku UMKM itu pintar membuat konten. Gitu. Nanti Pak Pri bisa lihat ya bahwa tidak semua hasil penelitian yang berhubungan dengan media sosial itu berpengaruh terhadap brand loyalty. Itu biasanya dibuat dalam bentuk metrik ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi proposal bisa konsultasi offline di kampus ya dengan saya itu. Kita online itu hanya untuk seperti ini ya, menetapkan rancangannya karena kalau ini lama sekali ya. Kalau ketemu di kampus di sana antri banyak, nanti waktunya tidak cukup. Tetapi kalau seperti ini sudah fix ya, kemudian Bapak Ibu sudah menyusun proposal, baru bisa ketemu offline dan di sana saya tunjukkan contoh-contoh ya bimbingan saya itu pasti saya koleksi ya. Saya koleksi ya, seperti ini membuat metrik itu seperti ini yang betul, membuat model seperti ini ya. Nanti Pak Sirosudin kemarin juga saya tunjukkan itu contoh-contohnya itu. Hanya selama ini saya belum pernah membimbing kualitatif gitu ya.
Jadi saya tidak bisa memberikan contoh di meja saya, tetapi Pak Sirojudin saya suruh ke perpustakaan. Di atas itu sudah ada mahasiswa PDIM, ya Bu Sulis Rohayatun yang CSR di Mayangkara Blitar, ya itu full kualitatif. Tapi juga tetap bersentuhan dengan UMKM, walaupun yang diteliti itu adalah corporate. Ya, CSR, tapi CSR itu kan diberikan kepada pelaku UMKM, termasuk panti jompo, masjid, gitu Pak Sirojudin. Ya, panti jompo, masjid, UMKM, gitu. CSR yang dimiliki oleh Mayangkara Group. Itu penelitiannya Bu Sulis Rohayatun dari UIN Malang. Nanti Bapak bisa lihat. Ini yang dua lagi kualitatif ini masih sedang diuji ya, masih kelayakan, jadi belum kelar. Itu Pak Pri, masukan saya. Ya, nggih, Prof. Matur nuwun terkait objek kinten-kinten ada masukan Prof nggih. Objek ya, kalau namanya populasi ini kan harus memiliki karakteristik yang sama ya. Kalau semuanya ini kan wisatawan ya. Wisatawan, Bro. Wisatawan, saya kira sesama wisatawan tidak ada masalah. Yang biasanya ini ya, namanya loyalitas mereknya itu destinasi ya. Ini berarti kan nanti respondennya itu namanya loyal ya. Loyal pernah itu, berkunjung lebih dari 2 kali, Bro. Lebih dari 1 kali. Betul. Ya, ini yang perlu purposif ya nanti akhirnya itu. Karena kan ada kriteria, harus pernah berkunjung lebih dari sekali, itu kan minimal 2 kali, katakanlah begitu. Ya, tentu dia kan ada alasan ya, dia berkunjung pada tempat yang sama lebih dari sekali, itu tentu ada daya tarik ya yang membuat dia itu mengunjungi kembali kan, gitu Pak Pri. Saya kira berarti desa wisata mawon nggih, mboten napa-napa nggih, di 3 kabupaten yang berbeda gitu nggih. Tapi desa wisata lihat dulu Pak Pri. Dunia ini kan pemerhati desa wisata ya. Desa wisata itu ada yang mandiri, ya, ada yang masih dalam binaan, ya, ada yang embrio atau masih baru lahir gitu. Ya, Pak Pri nanti harus punya kriteria, ya, apakah yang berkunjung ke desa wisata yang mandiri, ya, atau sembarang desa wisata, ya. Kalau mandiri itu artinya dia bisa membiayai sendiri, bisa mencari konsumen sendiri, bisa memberdayakan masyarakat sendiri, itu seperti Pujon Kidul itu sudah mandiri, ya. Seperti itu. Atau tidak ada kriteria, pokoknya desa wisata berdasarkan SK dari pemerintah daerah. Itu kan ada list. Itu nggih. Siap nika Prof. Matur nuwun Prof. Terima kasih teman-teman. Kedua, silakan Bu Rizka ya. Iya Prof. Nggih. Izin share screen nggih. Ya, silakan. Baik. Kira-kira sampun terlihat, Prof? Sudah, Bu? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pri, tadi lupa jargonnya ya Pak Pri? Lama libur terus lupa ya Pak Pri? Sudah saya sebut tadi, insya Allah. Sudah. Oh sudah ya? Oh saya nggak mendengar berarti. Baik, kalau gitu saya langsung saja nggih Prof. Di sini saya mengambil judul aspek sosial, hedonisme, etika, dan legal risk terhadap niat beli online produk mewah palsu buatan UMKM. Mengapa saya tertarik dengan tema tersebut? Karena banyak sekali fenomena online marketing di mana yang menawarkan atau menjual produk-produk fashion mewah palsu gitu, itu adalah UMKM yang ada di Indonesia. Jadi mereka seperti kayak menempel branding
seperti merek Chanel, lalu LV dan lain sebagainya yang Nike-Nikean, nah semacam itu banyak yang ada banyak yang dijual di online shopping seperti itu, Prof. Nah, di sini novelty-nya adalah penelitian ini menganalisis alasan konsumen dalam mengapa kok memiliki niat membeli produk mewah palsu pada produk online yang dijual UMKM tersebut. Apakah itu karena dorongan gaya hidup hedonisme, faktor sosial, atau etika. Sebenarnya kan etika itu malah kontra ya di sini. Semakin dia membeli itu semakin tidak beretika. Sebenarnya kan semacam itu. Nah, itu yang ingin saya tarik di sini. Apakah saat saya menaruh kata-kata etika di dalam mediasi ini atau di dalam pertanyaan tersebut itu mereka jawabannya seperti apa? Itu yang ingin saya teliti, Prof. Lalu juga dimoderasi oleh aspek legal risk, resiko legalnya. Jadi selain produk tersebut tidak beretika, juga produk tersebut itu ilegal semacam itu, Prof. Jadi ada dua novelty di sini, yaitu memasukkan etika dan memasukkan legal risk dalam memoderasi penelitian kali ini. Novelty selanjutnya ada pada model yang menekankan variabel legalitas dalam memoderasi itu tadi, etika diri yang jarang diteliti. Lalu ada juga pada penelitian sebelumnya mengungkap bahwa variabel legal risk itu tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk palsu, dan penelitian ini juga menjadi triangulasi 3 keilmuan yang berbeda, di mana ada aspek manajemen, psikologi, serta hukum. Nanti akan saya jabarkan juga ada teori-teorinya yang mendukung seperti itu, Prof. Nah, di sini apa sih kira-kira urgensi dari penelitian saya, yaitu di sini secara tidak langsung saat membaca atau mengisi kuesioner nantinya, di sini saya juga akan membujuk konsumen agar lebih smart ya dalam dengan tidak membeli produk mewah palsu tersebut. Mungkin efektif untuk mengingatkan mereka bahwa produksi produk palsu itu adalah ilegal, dan mereka juga membeli produk palsu terlibat dalam ketidaketisan serta pelanggaran terhadap hukum. Lalu urgensi yang kedua, sebagai perbaikan UMKM tentunya, UMKM lokal agar dapat rebranding, maksudnya menciptakan produk sendiri secara lebih efektif dan agar tidak mengambil brand atau tidak meniru brand luar negeri atau brand yang sudah terkenal, yang akan menjadikan konsumen menjadi bangga buatan lokal. Itu, Prof. Lalu di sini untuk kerangka konseptualnya, ini seperti ini, Prof. Ada X1, S2. X1-nya di sini ada hedonisme, lalu ada social driver, lalu di sini dimediasi oleh etika terhadap intends to buy luxury counterfeit, dan dimoderasi oleh legal risk. Lalu hipotesisnya sementara ada 8. Saya pakai kecil dulu. Sebentar, sampai di situ dulu ya. Iya. Ini kan ada temennya ya, perilaku hedonik dan satunya utilitarian ya pasangannya itu. Oh, utilitarian, ya. Ya, itu kan motif-motif pembelian konsumen tuh ada hedonik dan ada utilitarian. Kalau hedonik ini berdasarkan emosi gitu ya. Kalau utilitarian itu berdasarkan kebutuhan atau rasional. Ya. Irasional versus rasional kan gitu ya. Iya, Prof. Terus ini tiba-tiba Ibu kok ada social driver ya. Kemudian ada ethics ya, kemudian ada intends to buy luxury. Ini memang dari jurnalnya Ibu ada. Ada, Prof. Terikat intends to buy luxury counterfeit-nya. Iya. Ada jurnal itu. Ada, Prof. Sudah saya cari. Ini kan produk KW itu toh masuknya ya. Iya, betul. Produk tiruan ya. Saya perhalus biar nanti bahasanya bukan produk KW seperti itu. Jadi iya, tapi Ibu menamai variabelnya itu mengikuti jurnal Bu ya. Pak Pri juga begitu ya Pak Pri. Menamai variabelnya jangan menggunakan bahasanya sendiri, tetapi mengikuti jurnal gitu. Karena jurnal itu sudah teori base, dia sudah berbasis teori gitu. Jadi ini yang saya tanyakan itu intends to buy luxury counterfeit ini memang sudah ada di jurnal ya Bu?
Iya, Prof. Kemudian legal risk. Legal risk ada di jurnal namun sangat jarang. Nah, di sini nih moderasinya di situ, Prof. Jadi ada novelty-nya. Jarang Ya. diteliti. Jadi moderasi itu yaitu memang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini sudah boleh, tapi ini minimal nih Bapak Ibu. 5 variabel itu sudah boleh, tetapi minimal. Ya. Kalau Pak Agus sering nanti kalau pembimbing duanya Pak Agus pasti ini ditambahi lah Bu, pasti begitu ya. Seperti itu. Tetapi kalau saya ya 5 itu aja sudah oke, ya sudah oke. Tapi kalau saya biasanya berpasangan sama Pak Agus itu masih disuruh menambahi gitu. Pastikan bahwa legal risk ini sebagai variabel moderasi, Bapak Bu Rizka punya jurnalnya ya. Ini jarang sekali legal risk itu ya. Legal risk itu menjadi variabel moderasi itu jarang ya. Tapi kalau Bu Rizka nanti menemukan ya silahkan gitu. Biasanya kan ada lingkungan, ada turbulent environment gitu ya. Lingkungan yang selalu berubah itu Bu. Kemudian gender gitu biasanya itu ya. Kemudian apalagi ya. Ya itulah yang sering menjadi moderasi itu ya. Tapi kalau mediasi ini kan banyak ya. Mediasi itu kan banyak jurnalnya. Tetapi kalau legal risk menjadi moderasi saya belum pernah tahu. Tetapi kalau Bu Rizka nanti punya ya silahkan. Tapi ini pesan saya tadi. Jangan minim ya, dukungan jurnalnya itu jangan minim. Tapi tadi saya sampaikan ke Pak Pri tadi 5 standarnya doktor itu hipotesis minimal 5. Lebih boleh tapi kurang jangan. Gitu ya. Ya itulah cirinya kuanti ya. Memang model itu sudah harus benar-benar kuat ya. Rumah itu dibangun berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah kuat sebelumnya. Itu cirinya kuanti. Karena kita menghipotesiskan ini kan tidak main-main ya. Kita menghipotesiskan itu sudah berbasis teori dan jurnal gitu. Artinya apa? Bahwa kalau nanti terjadi terbukti atau tidak ya, jadi signifikan atau tidak, ini berarti kan justru itu adalah keterbaruannya peneliti ya. Keterbaruannya peneliti mengapa dukungan jurnal yang sudah fake tetapi masih ada yang tidak signifikan ya, itu justru malah menjadi temuan ya. Temuan kita mengapa seperti itu, yang itu biasanya dihubungkan dengan ini ya karakteristik responden atau objek penelitian itu yang beda. Misalnya seperti Pak Pri tadi kan unik Pak Pri itu. Desa wisata itu unik ya karena tidak bisa sama persis, setiap desa itu punya potensi yang berbeda. Nah, sekarang ini Bu Rizka riset problem ya, memang ada masalah apa ya, baik Prof. Perilaku konsumen membeli barang KW itu. Jadi memang di Indonesia itu terkenal sebagai negara pencipta barang KW nomor 2 setelah Cina, dan setelah itu Indonesia juga sebagai konsumen terbesar yang suka hedon gitu ya Prof ya. Nah, saat hedon itu tidak mumpuni dengan dana semacam itu, jadinya dia mencari barang yang mirip aslinya namun dengan harga yang di bawahnya, yaitu dengan barang KW seperti itu Prof. Tapi apakah itu salah? Nah itulah jadi akhirnya sesuatu yang salah, sesuatu yang salah itu menjadi biasa di Indonesia. Nah, apakah itu salah gitu, Bro? Nah, soalnya Ibu di sini mengkaitkan dengan etik ya. Sekarang gini, ini fakta saja. Memang produk KW itu lebih banyak disukai dibanding dengan produk originalnya, ya. Karena dari harga lebih murah, ya, dilihat sepintas seperti produk ori gitu. Bahkan itu bukan hanya soal sepatu, soal HP juga, ya. Kemudian soal perlengkapan wanita ya, kemudian perlengkapan sepeda motor, spare part ya, mobil itu kan juga ada yang ori, ada yang KW gitu ya. Bahkan ada mobil yang tidak bisa dipasang KW ya, malah itu
Nggak laku mobil itu malah. Hmm. Karena tidak bisa direkayasa, misalnya kayak gitulah. Apakah itu soal etik? Nah itu loh permasalahannya. Apakah itu benar soal etik? Atau soal selera, ya, daya beli? Nah itu. Jadi kalau Bu Rizka ini mengkaitkan dengan etik, ya, benarkah ya selera orang itu selalu membeli produk KW itu salah, ya, selalu seperti itukah? Apakah itu soal selera atau soal daya beli? Ya. Nanti kalau Bu Rizka dikejar seperti itu gimana? Nah, Marketing iya. loh ini soalnya, ya. Iya. Jadi memang saya memasukkan etika di sini tuh adalah lebih ke dalam hedonik itu orang apakah masih tetap berpikir etik atau tidak. Etik itu apakah etik itu akan dibuang atau etik itu akan tetap digunakan di sini dalam berpikir, atau memang dalam dia berkonsumsi hedon, etik itu langsung dikesampingkan seperti itu, Prof. Itu yang sebenarnya ingin saya teliti itu di situ memang, Prof. Berarti nanti ini kan Ibu tidak meneliti utilitarian ya. Berarti kan hanya customer yang hedon, ya, belanja yang tidak produk berpikir KW. secara, iya. Bagaimana Ibu membedakan, ya? Pak Pri membeli produk KW karena hedon atau karena utilitarian? Gini, memang ayo gimana? Pak Pri, utilitarian itu kan kebutuhan. Iya. Nah, kebutuhan akan barang branded palsu. Apakah ada kebutuhan atas barang branded palsu? Kan kebutuhan ya kebutuhan saja, nggak perlu branded seperti itu, Prof. Nah, ini caranya Gimana, berpikir customer ya. Okay. Saya punya sepatu, pengennya saya punya sepatu hitam, putih, ya biru gitu. Karena kalau beli ori itu mahal, ya saya membeli KW misalnya gitu. Itu kan kebutuhan supaya kelihatan ganti-ganti. Ya. Utilitarian atau hedonik gitu. Ya, kayak gitu itu. Ada hedonisnya, Prof. Pada saat tanya kepada customer, ya, itu memang harus ada pengantar di atasnya yang menunjukkan bahwa dia itu memang hedonik. Pengantar di kuesioner itu loh, Bu Rizka. Oh, yang saat kita membagi. Sebelum ada pertanyaan itu, di atasnya itu ada pengantar yang meyakinkan bahwa dia itu benar-benar hedonik. Nah, kalau yang menjawab nanti utilitarian kan tidak cocok dengan data yang masuk gitu. Rizka mau masuknya mau mengumpulkan data nanti rencana pakai apa? Google Form. Google Form, Prof. Nah, itulah ya. Nanti bagaimana membedakannya itu, oleh karena itu ya nanti ada semacam kata pengantar yang menunjukkan memang benar-benar yang mengisi ini adalah hedonik. Oh, nggih, Prof. Siap. Atau ada masukan, Prof? Mungkin kurang pas gitu variabelnya atau sudah oke? Kalau saya ini tadi yang pertama saya meragukan ini variabel terikatnya itu ya. Benarkah ada variabel yang berbunyi intends to buy luxury counterfeit itu? Itu yang saya kok selama ini belum pernah melihat jurnal itu gitu ya. Dan apakah itu juga dikaitkan dengan produk KW? Oke. Berapa jurnal yang Ibu miliki setiap hipotesis? Sebentar, Bro. Ini saya H6 itu berapa? Dulu. Ini saya ada sekitar. Kayak Pak Pri tadi enggak ada? Yang sementara ini masih dapat. Nah, ini saya masih sementara masih 10 karena masih outline gitu nggih, Prof. Katanya nanti ada salah-salah gitu, Prof. Tapi saya sendiri mendapat itu 30-an lebih sebenarnya. Ya, cuman saya belum ini secara maksimal, saya belum semuanya gitu, Prof. Purchase ini tuh. Purchase intention to what counterfeit product. Ini ya maksudnya ya. Nggih. Seperti itu. Nah, determinan nggih counterfeit product. Banyak sebenarnya, Prof. Counterfeit clothing, apparel, atribut semacam itu. Ini ada business ethic, corporate social responsibility and brand attitude. Jadi Ibu
bisnis etik atau etik saja nanti? Etik saja, Prof. Adakah yang seperti itu? Yang nomor 1 ini bisnis etik, corporate social Oh iya. responsibility and brand attitudes, ya. Ini Nggih. respondennya siapa, Bu? Ini Ibu belum 7 kolom ya, SR, nanti 7 kolom ya, Bu? Iya. Yang Gini. seperti saya Iya, tulis. Prof. Kalau begini saya belum tahu, ya ini respondennya Iya. siapa ya, karena tidak ada kolom Iya, iya. populasi dan sampel tadi. Nggih, Prof. Ya, kalau bisnis Prof, etik izin- itu apakah pelaku atau konsumen? Prof, Itu, Bu. sama izin bertanya juga. Nggih. Untuk ini, Prof. Untuk sebentar. Tadi saya baru ngeh bahwa minimal 5 jurnal, nggih, Prof. Ini sementara saya cuma dapat 2 jurnal untuk legal risk. Nah, Misal ini kalau misalkan nggak jadi moderasi gitu gimana, Prof? Misalkan mediasi atau gimana menurut Prof Mia? ya kalau ditambah mediasi juga boleh. Ditambah mediasi Oh, atau jadi ditambah mediasi variabel dulu. bebasnya boleh. Oh, Kalaupun nggih. moderasi mungkin moderasi yang jurnalnya banyak gitu, Bu. Iya, nggih, Prof. Ya, turbulence itu tadi juga banyak, Bu. Turbulence environment itu juga banyak ya. Memang lingkungan selalu berubah itu mungkin juga masuk ya, karena perilaku konsumen ya. Maraknya digital marketing itu membuat konsumen itu punya banyak pilihan ya untuk membeli produk, baik yang ori maupun yang KW gitu. KW. Itu kan juga kondisi lingkungan yang berubah. Namun sebenarnya untuk online shopping sendiri itu sudah membatasi, Prof, untuk produk-produk KW. Jadi produk KW yang ketahuan dijual itu biasanya di-ban sama sejenis Shopee, Tokopedia yang saya tahu ya, Prof ya. Namun para UMKM ini itu dengan pintarnya itu mengganti nama tersebut. Jadi misalkan channel gitu ya, CHNNEL gitu. Cuman CHNL gitu aja. Jadi tidak terdetek semacam itu, Prof. Jadi memang niatnya itu banget gitu. Iya, ya Nih, memang dia kalau jual produk ingin palsu. mencari konsumen ya. Iya. Jadi Malang aja ada pasar Roma. Roma ini sajane singkatan apa tuh, Pak Pri? Itu loh, pasar Roma, Kota Lama, Berantas ke Selatan itu loh, Pak Pri. Kok ada yang menyebut anu ya? Apa itu? Ma-nya itu kok maling? Apa benar tuh itu di Google itu? Oh. Itu kan malam. Kalau saya rombengan malam gitu. Roma, pasar Roma, itu loh Berantas ke Selatan tuh Pak Pri. Itu produk KW semua, Bu Rizka, coba toh. Malam-malam begini ngajak suami coba jalan-jalan sepatu gitu nggih, Prof. Ya, Iya, sepatu, iya. HP, casing, kacamata gitu. Nggih, Prof. Bapak-bapak itu di situ, waduh, luar biasa ya. Minatnya. Banyaknya, banyaknya gitu. Ya memang kebanyakan karena jualnya itu malam ya. Itu bapak-bapak ya, tidak cewek-cewek ya, banyak yang cowok-cowok, yang mahasiswa cowok-cowok gitu. Kok ada yang menyebut ini pasar maling loh, masa pasar maling singkatannya itu. Setahu saya Roma itu apa? Rombengan malam. Ma-nya itu malam. Rombeng malam. Gini, Prof. Biasanya itu ada hasil curian seperti helm, terus macam-macam curian sepatu di masjid kayak gitu itu dijualnya di mereka memang. Karena pernah dulu saya kehilangan helm itu ditemukannya juga di sana gitu. Nah, itu loh. Makanya ada yang menyebutnya itu maling itu tadi. Ya. Tapi ada yang baru-baru loh itu, Bu Rizka tuh ada yang baru juga di situ itu. Nggih. Produk-produk sepatu baru, HP baru, tapi ya KW. Nah, masukan saya cuman itu apa ini diperkuat. Ya, moderasi itu ya, moderasi. Ya, diperkuat. Kemudian riset problemnya Ibu tadi kurang kuat ya. Memang ada masalah apa ya? Ibu ketika saya tanya, apakah konsumen salah membeli produk KW? Kan bingung Ibu jawabnya. Saya kembalikan lagi pertanyaannya, apakah itu tidak salah, Bro? Ayo.
Saya kembalikan lagi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi hal yang tidak salah semacam itu? Ya tidak salah ya. Wong itu kan konsumen kan punya the customer is king. Konsumen itu Jadi raja. memang iya, memang di Indonesia dan negara luar negeri itu, misalkan luar negeri saya bilang negara yang sudah maju gitu, Prof. Untuk counterfeit sendiri itu sangat sangat diharamkan semacam itu, Prof. Jadi mungkin nanti saya ada latar belakang Iya, di diperkuat itu ininya problemnya di ya. konsumennya di Indonesia mungkin ya, Prof. Karena negara berkembang itu ya memang stylenya Betul. seperti itu gitu ya. Iya, Jadi Prof. kalau dikembalikan apakah hedonis itu salah ya. Oleh karena Tidak itu salah. Kotler menyebut hedonis ada utilitarian gitu. Bahkan ada mahasiswa tuh yang meneliti tentang ini perilaku berbelanja online, gila belanja online. Apa namanya itu? Harbolnas semacam itu. Apa? Iya. Harbolnas, hari belanja online 88. Bentar, dia ada istilah ya. Gila ya, dia seperti menggila. Gila. Itu ada penyakit seperti itu, tapi bukan hedonis ya. Itu ada. Mahasiswa S2 meneliti tentang itu ya. Tentang itu, dan trennya memang apa, kalau S1 ya di UM itu trennya sekarang itu adalah permasalahan-permasalahan ketika dia berbelanja online ya. Termasuk review, rating ya, itu hubungannya dengan loyalitas itu juga dipermasalahkan. Nah sekarang yang social driver ini apa ini maksudnya, Bu Rizka? Social driver ini lebih kepada mendapatkan informasi produk palsunya itu dari siapa? Apakah dari keluarga, teman, atau penjual itu sendiri, semacam itu. Jadi sumber ada informasi. 3 sumber informasinya. Ada di bawah sebentar, Prof. Saya yang jurnalnya turunkan. tadi. Iya, sudah saya ini kok. Sebentar. Jadi di sini untuk hedonik itu ada kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Sebenarnya ada press, tadi saya hapus pressnya. Lalu etik, ini sosial faktornya kepekaan terhadap informasi, kesadaran nilai produk, Prof, value consciousness, sama integrity. Ya. Itu sosial faktornya. Ya. Itu kok jurnalnya Ibu kok banyak orang nama Indonesia itu ya. Putra, saya ulangi. Ya, Prof, nanti saya tambah lagi, Prof, yang tambahkan ya. Nanti kan 5 yang ya. ini. Siap. Senyampang, ya itu aja saya yang moderasi yang saya komentari Bu. Kalau yang lain sudah ada jurnalnya ya monggo ya. Tetapi kalau Ibu ada rencana untuk menambah satu variabel lagi ya boleh juga. Ya konsekuensinya ya memang hipotesisnya menjadi bertambah gitu. Ya. Pak Pri tadi juga 5 ya, Pak Pri? Lebih banyak, Pak Pri, Prof. 7 ya? Bukan, 5. Mediasinya 3, bebasnya 1. Ya, saya 6, Prof. 6, Prof. 6 ya? 6, ya. Ada 12 hipotesis. Ya. Seperti itu. Gitu nggih, Bu Rizka? Iya, siap, Prof. Terus metriknya tadi diperbaiki menjadi 7 kolom. Kemudian dirangkum seperti Pak Pri tadi. H1 jurnalnya berapa dan miliknya siapa saja tahun berapa. H2 ya miliknya siapa. Itu saya mulai dari bimbingan skripsi S2, tesis ya, disertasi semua saya biasakan seperti itu ya. Akhirnya itu juga dicontoh oleh yang lain ya, termasuk metriknya itu. Itu adalah warisan dari promotornya Prof Mia itu, namanya Prof Safi Idrus, ya sekarang almarhum. Ya. Beliaunya itu seperti kalkulator berjalan. Ya. Waduh, namanya matematika itu luar biasa. Ya. Oke, Bu Rizka, saya setuju, tetapi kalau bisa ditambah satu variabel lebih baik. Gitu ya, kemudian jurnalnya ditambah. Nulis sewu, Prof. Yang punya saya tadi di ACC nggih, konsep Pulau Wau. Iya Pak Pri, namanya variabel ya. Pak Pri ini kan fokusnya kepada brand Pak ya. Jadi nanti permasalahan tentang brand
Oke. Ya, Saya itu perlu nanti. menambah riset problem. Jadi di latar belakang baik Bu Rizka maupun Pak Pri Oke. itu ngomong tentang riset problem. Oke. Kemudian riset problem itu sebabnya apa ya? Sebabnya itu diarahkan kepada variabel-variabel yang mempengaruhi itu. Oke. Kemudian penelitian yang mendukung. Siap, oke. Itu siapa saja. Oke. Kemudian riset gap-nya apa, kemudian ketemu judul. Arahnya begitu. Oke. Kebanyakan teman-teman itu begitu ditanya riset problem itu bingung ya. Bingung. Ya, riset problem itu diarahkan variabel kritisnya, variabel terikatnya. Memang ada masalah apa tentang brand loyalty? Kalau Bu Rizka memang ada masalah apa? Tadi pertama-tama sudah saya tanya Bu Rizka tadi. Ada masalah apa tentang niat pembelian barang KW itu? Ya. Niat konsumen, memang ada salah ya, kan gitu. Itu mungkin akan ditanyakan ya ke penguji yang lain. Salahkah apabila konsumen itu membeli KW? Ini sebenarnya permasalahannya Bu Rizka itu nanti grand teorinya adalah bisnis ethics. Etika konsumen Bu Rizka itu. Nanti Bapak Ibu semuanya menggunakan grand teori ya. Ada namanya grand teori, ada namanya TAM, RPV, MPV gitu. Ya, nanti grand teori yang berhubungan dengan kinerja UMKM itu biasanya RPV ya. RPV biasanya dikombinasi dengan dynamic capability gitu. Kalau TAM ini ya, biasanya sikap pelaku UMKM terhadap digitalisasi. Ya. Nah, Pak Pri nanti apa yang berhubungan dengan loyalitas? Karena ini kan konsumen, berarti grand teorinya kan berhubungan dengan consumer behavior. Nanti dicari grand teori yang berhubungan dengan brand loyalty. Ini apa? Tempo hari saya menguji di UB, Pak Pri, berhubungan dengan brand juga, ya. Brand loyalty, ya. Dia juga menggunakan beberapa teori, ya. Begitu. Mengapa grand teori diharuskan untuk program doktor? Karena program doktor itu nanti kan harus menyumbang hasil penelitiannya atau hasil temuan penelitiannya itu berkontribusi untuk pengembangan teori. S2 tidak ada ini. S2 itu hanya middle teori. Tapi kalau S3 harus ada grand teori. Ya. Nah, itu nanti di bab 2, di bab 2 proposal. Proposal itu kan 3 bab toh. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode. Gitu Bapak Ibu. Nanti pada mata kuliah pengembangan proposal akan saya sampaikan ya, karena saya mengajar kelas A berarti kelas B diajar oleh orang yang berbeda. Ya, tetapi untuk bimbingan saya ya tentu akan saya berikan template ya, proposal menurut PPKI UM itu seperti apa. Nanti contoh teman-teman yang sudah lulus, yang sudah ujian, ada di meja saya di kampus itu. Ada secara fisik, Bapak Ibu bisa lihat bukan hanya apa yang saya katakan, tetapi inilah bimbingannya Bu Mia itu seperti ini karakternya. Ya, nanti bisa dilihat di sana. Siap. Baik, terakhir monggo. Langkah selanjutnya kita langsung ke pembimbing 2 dan 3 ngoten nggih, Bro, mengirimkan layout ini, Bro. Bimbingan yang kedua itu co-promotor juga menunjukkan ini ya, mungkin ada masukan, ya ada masukan tentang variabel yang Bapak teliti tadi ya. Silakan. Ada juga promotornya siapa? Prof Mia, saya ngikut pokoknya Prof Mia setuju ya, setuju gitu ya, ada yang begitu ya. Siap. Jadi stylenya orang, tapi ada juga yang memberi masukan kecil gitu. Tapi rata-rata ya seperti yang pertama tadi. Siapa pemimpinnya? Oh ya sudah, saya ngikut saja. Siap. Tapi ya tetap Bapak Ibu tetap menemui promotor ya, karena kalau tidak beliaunya itu tidak mau ya diajak
memberi nilai itu tidak mau, enggak pernah konsultasi dengan saya kok. Ya, jadi tetap harus gitu, nggih. Nggih, siap Prof. Matur nuwun. Nggih. Setelah itu, ya, setelah 1, 2, 3 oke, promotor 1, 2, 3 oke, maka langsung full proposal atau sambil menunggu ketemu dengan co-promotor, Bapak Ibu sudah langsung bikin draft proposal 3 bab, oke. Gitu ya. Kata kuncinya itu ada pada promotor, karena kalau saya sendiri jadi saya tuh hanya memberikan masukan-masukan yang sifatnya tidak urgent ya. Misalnya tata tulis, menambah jurnal, ya, gitu, membetulkan hipotesis, gitu. Ya, saya tidak terlalu ikut campur terhadap rancangan karena rancangan itu sudah fix dari promotor. Gitu. Kalau saya sendiri jadi saya menempatkan diri saya seperti itu. Ya. Gitu, Pak Pri. Baik, silakan sekarang Pak Rosi. Yang lain nanti terakhir ya, kita kan paling lama sampai dengan jam 9. Yang lain boleh tanya jawab Pak Zainuddin, Pak Dude, nanti di akhir setelah Pak Rosi ya bisa tanya jawab. Gitu nggih. Monggo Pak Rosi. Mohon maaf Prof, di sini ramai karena ini sedang perjalanan pulang di. Saya sempatkan mampir ke kafe. Mohon izin untuk share screen. Pak Rosi memang rumahnya kan Gresik toh? J, Prof. Pulang kemana? Dari kampus ke rumah itu masih perjalanan 1 jam, Prof. Oh, jam segini masih perjalanan pulang ya? Oke, silahkan. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Di sini saya akan Pak Rosi ini PPT-nya belum kelihatan ya? Yang di webnya Pak Rosi yang di Ampun, Prof. Bapak Ibu. Oke, sudah. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan rancangan penelitian dengan judul Pramodulasi Green Government Policy serta peran mediasi demokrasi value dan environmental awareness pada pengaruh green marketing dan green product innovation terhadap customer purchasing behavior pada produk makanan dan minuman tradisional Kabupaten Gresik. Jadi di sini di latar belakangi masalah penelitian sendiri, Prof, karena di Kabupaten Gresik sendiri untuk ranah lingkup penelitian yang berbau pemasaran yang lebih mengarah ke green marketing itu belum ada. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah observasi ke dua instansi ya. Yang pertama adalah Dinas Koperasi Kabupaten Gresik dan yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup. Di situ ada sebuah hal yang menarik, terutama di instansi lingkungan hidup. Di sana itu memang tidak ada penerapan atau peraturan yang membahas tentang pemasaran atau lingkungan hijau, Prof. Di ranah UMKM, di ranah UMKM atau penghijauan di UMKM. Nah, di sini saya terinspirasi di situ karena memang subjek yang saya teliti adalah makanan khas tradisional Kabupaten Gresik seperti kuda, seperti bandeng fresh, dem,
terus dan banyak sekali makanan tradisional khas Gresik itu yang akan menjadi subjek penelitian. Kemudian objek penelitian sendiri adalah konsumen. Jadi konsumen yang akan menjadi sumber utama. Ini di latar belakang dan teori-teori pendukungnya juga ada di negara-negara, terutama di sini di negara-negara yang berkembang seperti Cina juga menerapkan pemasaran hijau, dan regulasi pemerintah atau peraturan pemerintah itu menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan lingkungan hijau. Kemudian langsung saja saya ke model penelitiannya seperti ini berangkat berpikirnya. Jadi di sini ada dua variabel bebas, green marketing dan green produk inovasi. Kemudian variabel mediasinya ada dua, green perceptive value. Yang kedua adalah green environment awareness atau GEA. Kemudian variabel terikatnya adalah customer personal behavior, singkat CPB. Nah, di sini ada peletakan variabel pemosisian variabel green government policy. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memberikan sebuah pengaruh, memperkuat atau memperlemah variabel-variabel yang berhubungan tentang green marketing. Di sini tidak saya hubungkan kepada green inovasi produk, Prof. Karena memang di sini akan ada kaitannya dengan green kesadaran lingkungan. Jadi yang saya arahkan untuk peraturan pemerintah ini ke pemasaran hijaunya. Begitu, Prof. Ada di sini terangkum 14 hipotesis dari variabel langsung atau tidak langsung dan moderasi. Metode penelitian. Sebentar, coba di rancangan tadi Pak Rosi. Ini sebenarnya urusan green, ini kan urusannya pelaku ya. Ya, Prof. Ya. Konsumen apa tahu menahu bahwa pudak itu dibuat ya berbasis lingkungan, pengolahan limbahnya gimana, dia kan tidak peduli, yang penting pudak enak gitu ya. Ya harganya terjangkau gitu. Ya, kemudian higienis gitu. Ya. Kemudian green government ya. Green perceived value lah. Kalau green perceived value ini mungkin customer banget itu ya. Tapi kalau kayak green marketing ya, green product ini, apakah konsumen peduli ya? Apakah maksudnya peduli itu? Apakah dia mau tahu tentang itu ya? Prosesnya bagaimana saya tidak tahu. Yang penting ya barangnya enak gitu, harganya terjangkau. Nah, memang permasalahan tadi Pak Pri kan di variabel pertama juga sudah saya tanya ya tentang ini kan persepsi ya gitu, persepsi seperti tadi ya brand loyalty ya, kemudian apa tadi yang mediasi tadi yang 3 semuanya adalah persepsi lah. Ini kalau Pak Rosi meneliti tentang green marketing ini berarti kan persepsi konsumen terhadap layanan marketing yang diberikan oleh pelaku gitu ya, maksudnya Pak Rosi. Jadi nanti di definisi operasional harus jelas ya bahwa ini adalah persepsi konsumen terhadap layanan marketing yang disampaikan oleh UMKM, gitu persepsi. Ya. Ya sama aja dengan CSR itu ya. CSR itu apakah konsumen itu ngefek ya? Misalnya ya kayak UMKM itu sudah melakukan CSR atau belum ya? Apakah ngefek terhadap consumer behavior? Ya.
sama di sini green marketing ya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu apa juga ya ngefek atau berpengaruh terhadap consumer behavior. Consumer behavior dalam hal ini maksudnya Pak Rossi ini sudah membeli ya? Atau masih Prof. niat? Sudah membeli. Sudah membeli, berarti purchase decision ya, maksudnya ini ya. CPB. Lebih menarik. Purchase decision ya, artinya dia sudah melakukan pembelian ya. Jurnal-jurnal yang mendukung ini adakah Pak Rossi, green marketing terhadap consumer purchase? Istilahnya betul kah? Consumer purchasing behavior atau purchase decision? Pak Rossi. Sebagian jurnal yang mendukung banyak yang memakai istilah ini, Bro. Customer purchasing behavior. Karena memang konsumen ini sudah pernah membeli. Iya. Sudah pernah membeli itu artinya kan ini belum sampai kepada loyal toh. Ya, dia pernah membeli, belum sampai kepada loyal. Ya, itu identik dengan ini ya. Yang indikatornya 5 ini ya nanti ya. Mulai mencari informasi itu toh. Ya, itu berarti sama dengan purchase decision berarti ya, proses. Ini berarti istilah lain dari purchase decision kalau indikatornya 5 itu. Mulai dari mencari informasi, ya, seleksi informasi, mengambil keputusan membeli, gitu toh? Evaluasi pasca pembelian, kan gitu. Kemudian green product innovation, ya, ini sekali lagi ya persepsi, ya, persepsi konsumen. Ya. Memang selama ini pengamatannya Pak Rossi di Gresik itu Dinas Lingkungan tidak punya aturan khusus. Ya, sudah pernah menerapkan, Prof. Akan tetapi belum ada gambaran apakah berhasil atau tidak. Sehingga di dalam penelitian ini nanti terlihat jelas apakah dapat memperkuat pengaruh antara variabel yang diteliti, terutama dalam ranah green marketing-nya, Prof. Itu tujuannya. Jadi kelihatan jelas, oh ternyata peraturan memang merupakan faktor mendorong, memperkuat hubungan antar variabel. Coba sekarang kuda gitu aja, Pak Rossi gambarannya. Green marketing yang dilakukan oleh makanan kuda itu seperti apa contohnya? Kalau kuda memang dalam segi packagingnya juga sangat ramah, ya. Karena memang dalam dalam kemasannya sendiri mereka memakai batang pisang yang kering sehingga tidak mencemari lingkungan itu terutama. Karena memang di green marketing itu ada indikator yang membahas tentang produk itu sendiri, apakah produk itu tidak berbahaya, tidak terurai, apakah tidak ada di indikator green marketingnya. Nah, itu packaging ya, urusan packaging. Pak Rossi sampai tanya soal pengolahan limbah. Pengelolaan limbah itu di ranah UMKM-nya, Prof. Tetapi untuk UMKM-nya itu belum sempat, ini masih nunggu balasan dari dinas UMKM-nya, karena kalau suratnya sudah keluar nanti baru bisa terjun ke lapangan untuk menggali informasi mengenai itu. Ya. Surat menyurat bisa minta ke FE ya. Oke. Secara online pesan ke Pak Pur nanti diproses itu. Ya, nanti akan ada surat izin penelitian dari WD1. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan green marketing atau green product di sini kan bukan sekedar packaging, Pak Rossi. Oke. Mulai dari input, proses, output,
ya nanti kan bisa dilihat ya definisi green itu seperti apa. Tidak sekedar packaging. Gitu ya. Kemudian ini ada green environment awareness ya. Ini biasanya memang penyuluhan yang apakah ini peduli gitu loh, maksudnya tadi yang saya ragukan itu. Apakah konsumen itu peduli? Apakah dia sudah sadar lingkungan? Apakah dia sudah diberi penyuluhan oleh pemerintah daerah setempat? Karena ini konsumen ya. Kalau ini variabel terikatnya itu mungkin SMS performance gitu ya. Saya tidak tanya seperti ini. Ya. SMS performance artinya apakah green marketing itu berdampak terhadap kinerja gitu. Itu saya kira malah lebih bagus apabila seperti itu gitu. Tetapi karena ini kepada konsumen akhirnya kan persepsi ya, tidak berbasis fakta ya, tidak berbasis fakta. Keterbatasannya Pak Rosi itu seperti itu ini ya. Karena kalau meneliti tentang green, ya, ini semuanya adalah persepsi konsumen. Ya konsumen apa tahu ya konsumen itu apa itu kayak gini ya, green environment awareness ya. Pemilih itu sadar enggak ya? Ini gitu tuh maksudnya green environment awareness itu kesadarannya konsumen atau kesadarannya pemilih ini maksudnya? Kesadarannya konsumen. Karena konsumen itu apakah nanti dalam hipotesis itu akan menyatakan apakah pemasaran yang berbasis hijau itu dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan, kesadaran tentang pribadiannya, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Apakah dapat meningkatkan tentang itu? Nanti kalau memang hasilnya itu berpengaruh signifikan, maka fakta itu dapat terungkap. Oh ternyata konsumen itu membeli produk yang apa itu menerapkan green marketing itu dapat meningkatkan kesadaran mereka seperti itu. Ya ini sama dengan ini ya. Mengukur kesadaran ya, kesadaran bukan pengetahuan ya, bukan pengetahuan, bukan knowledge ya, tapi ini kesadaran. Berarti dianggap selama ini dia literasi tentang green, kan gitu toh? Dia sudah punya ya. Dia punya pengetahuan kan belum tentu sadar ya tentang pentingnya lingkungan hijau. Ini setiap hipotesis sudah ada jurnalnya termasuk yang moderasi ini Pak Rosi? Sebagian Bro, karena yang menjadi kendala sama dengan punyanya Bu Rizka itu di peraturan itu Bro. Karena ada beberapa, memang ada beberapa jurnal sekitar 2 untuk peraturan pemerintah itu ada 2 yang meletakkan memposisikan peraturan pemerintah hijau mengenai lingkungan hijau itu hanya 2 saja. Nanti coba saya cari lagi bisa mungkin untuk yang lainnya insya Allah aman karena memang jurnalnya itu pertama di green marketing terhadap purchasing behavior itu banyak originalnya. Mungkin bahasanya ini green government policy. Ada juga yang hanya bilang government begitu saja Pak Rosi. Ya, ada yang saya pernah lihat itu ada yang bilang government begitu aja, tapi maksudnya itu ya policy, ya, maksudnya government policy. Tapi Pak Rosi selama ini sudah tanya, apakah misalnya ya informal saja, apakah UMKM itu pernah ada sosialisasi gitu ya tentang apa itu bisnis hijau ya, itu sosialisasi ini loh, maksudnya literasi dari dinas lingkungan hidup ini pernah memperoleh apa enggak? Pak Rosi mestinya kan kalau mau meneliti tentang green sudah ngobrol ya dengan pelaku UMKM. Itu Prof, untuk masalah ngobrol ke apa itu ke UMKM-nya belum, tetapi kalau di lingkungan hidup itu sudah agak sedikit enak nih meskipun suratnya belum keluar.
surat izinnya itu untuk pelatihan seni itu kan belum ada kaitannya gitu Bro. Belum ada kaitannya, dan di UMKM di dinas UMKM sendiri belum belum apa itu belum mempersilahkan itu. Kemungkinan insya Allah minggu ini mungkin tertulis suratnya sudah keluar dan saya bisa observasi ke UMKM yang berkaitan tentang makanan tradisional khas Gresik. Ya. Saya khawatir Pak Rosi itu mengarah kepada konsumen karena supaya sampelnya terpenuhi. Khawatir saya alasannya hanya itu ya. Kalau pelaku bisnisnya UMKM yang bisnis hijau tadi jumlahnya kurang dari 200, Pak Rosi galau, kemudian dialihkan kepada konsumen gitu. Khawatir itu juga alasannya. Betul Bro, karena gini Bro, ini mengarahnya ke mungkin ke kebijakan Bro. Tarik dari latar belakang saya yang tadi itu membahas tentang keterbatasan literasi mengenai lingkungan hijau. Dan ini menjadi celah agar nantinya setelah penelitian ini sudah terungkap, pemerintah mungkin dapat melaksanakan itu berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan seperti itu. Karena kalau UMKM-nya sendiri mungkin masih heterogen ya Prof ya. Sebagian ada yang menerapkan, sebagian tidak. Nah, itu yang menjadi apa itu menjadi inkonsistensi. Makanya kalau bisa itu seragam dan kalau memang hasil penelitiannya ini bisa terungkap, mungkin bisa diseragamkan. Oke, saya pernah ke Madura ya, ke Trunojoyo ya. Jadi narasumber di sana, kemudian dikasih konsumsi tempatnya besek gitu ya. Terus kemudian kuenya itu juga kue tradisional Madura. Terus Pak Rektornya bilang gini, maaf Prof Mianggih, ini suguhannya ini tradisional ya, karena kita memang dihimbau oleh pemerintah daerah itu untuk memberdayakan UMKM. Gitu Pak Rosi. Jadi sosialisasi tentang apa itu makanan tradisional di Madura itu ya siapa lagi yang membeli kalau tidak kita sendiri, gitulah intinya itu. Jadi semua instansi di Madura itu harus kalau ada tamu dari luar Madura maka konsumsinya harus makanan tradisional, kemasannya juga berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Nah, di Gresik kalau memang itu dari government ya ada ketentuan tentang itu, bisa saja nanti akhirnya temuannya Pak Rosi itu mengarah ke sana gitu ya, mengarah kepada green ya mudah-mudahan seperti itu. Saya setuju, cuman ini saya ragu moderasi ya, sama dengan Bu Rizka ya, tolong ditambahkan lagi jurnalnya supaya kuat. Bisa saja moderasi itu tidak mencakup semua hubungan ya Pak Rosi. Misalnya kalau moderasi itu hanya ada pada green marketing ke consumer behavior, itu juga tidak apa-apa. Tidak harus moderasi itu kepada meliputi ke semua hubungan. Tadi Bu Rizka tadi kan hanya satu hubungan ya, Bu Rizka yang dimoderasi itu. Ini kalau semua begini Pak Rosi nanti cari jurnalnya susah ya. Cari jurnalnya susah. Satu saja Bu Rizka tadi masih dapat berapa? 2 ya Bu Rizka? Iya Bu, iya Prof. Ya itu Bu Rizka penempatannya tadi hanya satu hubungan saja yang dimoderasi. Satu hubungan, iya. Nah ini Pak Rosi 4 hubungan kemudian semuanya dimoderasi oleh government. Ya itu masukan saja, tidak harus seperti itu. Gitu. Itulah gunanya SEM itu ya, bisa memfasilitasi hubungan yang kompleks ya, tidak harus perfect gitu. Ya ini nanti rencananya apa? SEM atau PLS ya? Pakai Smart PLS Prof, yang versi 4 itu. Oke, Smart PLS pun sudah boleh kok ya, sudah boleh. Oke, saya kira
seperti itu Pak Rosi, ya. Yang ingin saya konfirmasi, kenapa tidak kepada pelaku, kenapa Pak Rosi kepada konsumen, lah itu. Kemudian posisi green government tadi tidak harus meliputi ke semua hubungan, ya bisa ke hubungan yang memang dukungan jurnalnya itu lebih banyak. Itu ya. Oke. Setuju Pak Rosi, senyampang. Oh iya, setiap hipotesis jumlah jurnalnya berapa? Mana buktinya? Ada daftarnya yang seperti Pak Pri tadi? Belum saya rangkum. H1 berapa jurnal, H2 berapa jurnal, sudah adakah? Belum ada, Bro. Nah, Masih ada di EndNote, masih belum saya rangkum. Insya Allah makanya. nanti langsung saya. Iya, itu harus dirangkum, nanti akan ketahuan hipotesis mana yang jurnalnya masih kurang. Itu akan ketahuan. Kalau masih gerambiangan begini, saya tidak bisa mengevaluasi secara detail, ya. Pak Pri tadi belum proposal, tapi saya bisa ngoreksi secara detail karena dukungannya nampak di sana, gitu. Ya, jadi yang hanya 2 lembar atau 3 lembar tadi Pak Pri itu bisa menyelesaikan satu proposal dalam waktu yang singkat. Itu rahasianya Bapak Ibu. Hanya yang 2 lembar itu aja tadi bisa membuat proposal singkat dengan modal dasar itu. Nah, baik, gitu deh Pak Rosi. Sama Bu Reska, Pak Rosi dengan Pak Pri bisa dilanjutkan ke co-promoter, ya, sambil melengkapi bab 1, 2, 3. Ya. Template-nya seperti apa, saya kira nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di perpustakaan, atau dulu mungkin sudah saya sampaikan ya. PPKI kita memang agak berbeda nih Bapak Ibu dengan perguruan tinggi lain ya. Kalau Bapak Ibu kuliah di UM memang harus ikut PPKI-nya UM. Ya, apapun yang terjadi gitu. Jadi Bumia alma maternya 3, saya juga punya template 3 gitu. Tapi ketika saya balik ke UM, saya ikut template-nya UM gitu. Hipotesis kalau ada di bab 1 nggih Prof gimana? Ikuti saja lah. Memang template-nya UM seperti itu. Ya, penguji luar yang datang ke UM juga tanya, kenapa hipotesis ada di bab 1 ya? Itu aturan internalnya UM. Prof, saya juga begitu. Ya, kita punya alasan tersendiri mengapa hipotesis ada pada bab 1 ya. Itu udah usah ditanyakan, ikuti saja ya. Ikuti saja. Baik, saya kira cukup bisa diambil, bisa di stop screen Pak Rosi. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman lain yang belum presentasi. Ya, nanti yang sudah siap proposal, setiap kali konsultasi daring seperti ini 3 orang. Ya. Jadi Pak Zainuddin tidak bisa presentasi malam ini. Nanti kita bikin janji lagi kalau teman-teman yang lain sudah 3 orang ready proposalnya. Ini kan ada Pak Zainuddin, ada Bu Melani, ada Pak Sirojudin, ada iya Pak Sirojudin ya, Pak Dayat ya, ada Pak Dayat gitu. Nanti Pak Dayat sama Pak Sirojudin kalau sudah revisi ya dan sudah siap presentasi ya, janjian dengan yang lain gitu terus presentasi. Ya, yang jadi catatan saya untuk Pak Sirojudin sama Pak Dayat ini adalah objeknya itu yang kemarin belum UMKM ya. Yang belum ini tadi Bapak kan bisa melihat ya Pak Pri, Bu Rizka, Pak Rosi, ini tadi semuanya UMKM. Gitu. Tapi kemarin sudah saya berikan solusi yang mudah-mudahan sudah dipikirkan dan bisa diperbaiki. Gitu. Monggo tadi yang sudah raise hand Pak Zainuddin. Tanya apa Pak Zainuddin? Ini bukan presentasi Pak Zainuddin, diskusi saja. Mau konsultasi sedikit, Prof. Ya, apanya yang ditanyakan? Ini masalah judul, Prof. Kalau konsultasi nanti bimbingan kalau gitu. terkait dengan proposalnya Pak Zainuddin lain waktu Pak ya, karena 1 kali pertemuan itu 3 saja. Ya. Ya, Prof. Kalau tanya lisan saja boleh, ya, tanya lisan saja boleh. Misalnya seperti kalau dukungan jurnalnya itu misalnya
sulit dicari, gimana ya Prof caranya ya, misalnya seperti itu ya. Apakah boleh ya jurnal tidak terindeks Scopus dijadikan rujukan, misalnya kayak gitu. Apakah harus berbasis Mendeley, ya misalnya kayak gitu. Itu silakan, boleh ditanyakan. Pak Zainuddin kan sudah berhubungan dengan UMKM toh? Oke, Prof. Sudah ke UMKM. Cuman ini terkait juga tadi yang di Mas Rosi ada dan Mbak Muriska terkait kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Prof. Ya. Saya jadikan salah satu juga sebagai moderasinya gitu. Itu harus kita jurnalnya harus mendukung juga begitu, Prof. Iya. Tentang kebijakan Jadi pemerintah. bunyinya ya bukan Nusa Tenggara Barat begitu, bunyinya government biasanya gitu. Okay. Government atau government policy gitu. Biasanya di jurnal itu nampaknya begitu, Pak Zainuddin. Ya. Yeah. Jadi memang kayak sekarang OPOP ya katakanlah ya. One pesantren, one product ya. Itu kan juga melibatkan government. Ya, government. Tetapi kan tidak ada jurnal yang ngomong langsung East Java, gitu kan tidak ada. Karena itu kalau di jurnal carinya ya government atau government policy gitu. Saya kira setiap negara punya kebijakan kok, ya, punya kebijakan, ya. Termasuk pemberdayaan UMKM itu juga punya kebijakan. Misalnya seperti ini, ya, Chinatown, ya Bapak Ibu di semua negara, ya Bumia sudah keliling di banyak negara itu. Namanya Chinatown itu selalu ada. Itu menunjukkan kalau apa? Ya produk-produk tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi ya. Produk KW itu menginternasional. Kita pergi ke Amerika saja ya. Produk oleh-oleh Amerika itu dikawinkan oleh Cina. Kita haji, ya produk-produk Arab Saudi, ya Sajadah dan kawan-kawan itu juga made in China, bayangkan. Ya, Bapak Ibu pergi ke Malaysia saja ada namanya Chinatown. Bukan hanya Amerika saja yang punya Chinatown. Kalau di kita namanya pecinan. Ya pasar besar itu. Ya. Di Surabaya aja ada Chinatown ya, apa itu? Kayak kelenteng itu. Di Jembatan Merah ya, Pak B. Iya, Pak Rosi, di Jembatan Merah ya. Ya, kayak gitu. Itu memang orang Cina itu sangat pinter gitu ya, sangat pinter. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah ya menyikapi maraknya produk-produk KW lah itu kebijakan pemerintah atau government policy Pak Zainuddin. Boleh ya. Nanti kan jurnalnya bisa juga sama antara Pak Rosi dengan Pak Zainuddin itu. Nah, ya, kalau Pak Zainuddin berkaitan dengan green, Pak Rosi tadi kan green. Pak Zainuddin objeknya siapa? Objeknya itu UMKM atau konsumen? UMKM di Nusa Tenggara Barat, Prof. Ya. Kaitannya dengan kalau di NTB ini ada namanya industrialisasi, Prof. Kebijakannya industrialisasi begitu. Jadi ada proses pengolahan yang kebijakan pemerintah itu tidak seperti misalnya di sini itu penghasil jagung. Jadi tidak dikirim langsung ke Jawa atau kemana begitu produk hasil pertanian, tapi diolah di NTB begitu. Itu kebijakannya, jadi tidak di dalam bentuk mentah seperti itu. Ya. Jadi nanti pengolahan istilahnya ada UMKM untuk pengolahan untuk UMKM dan hasil pengolahannya begitu. Seperti itu. Oke. Nanti Pak Zainuddin bisa janjian ya. Ini Pak Sirojudin kira-kira siap kapan Pak Sirojudin draftnya?
Nanti bisa Pak Pan mau presentasi hari ini kan Selasa ya, Selasa. Rabu, Kamis ya. Jumat, kalau Jumat selesai boleh bertiga, Pak Zainuddin, Pak Sirojudin, Pak Dayat gitu, kalau memang Insyaallah, sudah Prof. oke. Kalau dikasih Jumat, insyaallah kita usahakan. Ini tapi harus bertiga Pak yang sudah ready. Oh, Jangan Zainuddin saja. J. Nanti kan ada di grup ya, ada di grup. Monggo janjian ya. Ya kalau tidak Jumat ya ditunda lagi ya minggu depan. Dan nanti saya sampaikan longgar kapan. Seninnya itu ada ujian ya. Gitu. Senin malam boleh ya. Kalau tidak Jumat malam, Senin malam. Biasanya sekali langsung Bapak Ibu ketemu kopromotor langsung diselesaikan langsung 3 bab. Kalau wali 2 bab saja. Karena bab 1 itu pendahuluan, include di dalamnya ada kajian teori. Kemudian langsung bab 2, metode. Itu kalau wali. Kalau kuanti ya 3, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian. Baik, saya kira begitu nggih. Masih ada pertanyaan? Pak Sirojudin, ada pertanyaan? Insyaallah sementara cukup. Nggih. Tadi setelah mendengar teman-teman itu mudah-mudahan Pak Sirojudin terinspirasi gitu ya. Siap. Terinspirasi untuk segera merevisi draftnya kemarin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Saya tunggu progresnya seperti apa ya. Nanti bisa diinfokan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Prof. Oke, semangat. Amin. 5 semester. Lulus amin. Insyaallah. Amin. Pak Prin, kita share filenya. Sepakat sama punya Bu Rizka dan Pak. Siap, saya share segera nggih. Ya, yang teman-teman di-share aja biar yang lainnya bisa Siap. Nggih. jadi teladan. Yuk kita semangat ya. Ya. Tentu metriknya itu kalau bisa. Pokoknya Pak 3 Pri. orang ready, kita bimbingan mintamu gitu ya. Berarti nanti di grup aja. Apa misalnya, ayo saya ready, saya siapa gitu. Jadi bertiga kita bikin pertemuan lagi gitu ya. Oke. Jumat ya, Jumat malam. Bu Mer. Kenapa? Siap. Jumat malam Bu Mer. Iya boleh. Nanti di anu aja Siap. Pak di grup ya. Siapa yang ready 3 kan harus 3 minimal. Pokoknya minimal 3 kita Maju gitu ya. Ini berarti yang lain nggak usah ngikut nggih Bu Mel. nggak kenapa-napa. Kita fokus untuk mengerjakan perkembangan ngoten nggih. Siap. Langsung ke kopromotor Pak Pri, Pri. biar ada masukan juga harus ikut dong. Oh ya, siap. Boleh. Siap. Insyaallah siap. Saya bingung itu loh untuk memenuhi 5 jurnal ini loh piye setiap Iya. dengan variabel itu. Berarti setiap hubungan variabel tadi disuruhnya minimal 5 jurnal ya Pak? Iya. 5 jurnal Bu Mel. 5 jurnal. Jurnal. Makanya kalau bisa ini Bapak Ibu ya, masukan saya cari topik yang mudah aja lah kira-kira. Ini saya pasti di ACC. Saya tadi gamblingnya artinya sekarang yang lagi ngetren itu kan sosial media kan gitu loh. Dan fokusnya adalah pengunjung, konsumen, mending ke konsumen aja, perilaku konsumen aja. Kalau perilaku konsumen itu kelihatannya lebih banyak jurnalnya, kelihatannya loh nggih. Sebenarnya semuanya banyak Pak Pri. Ya, Asal dicari. Cuman kita saja yang malas baca, malas cari. yes, Tinggal ketemu.
Insya Allah kita Pak bisa Ibu, ya. yang bimetrik itu apakah semua jurnal referensi ataukah hanya apa itu yang mewakili saja, misal satu pengaruh X1 Ya. terhadap Y itu hanya Ya. perwakilan saja atau gimana gitu? Kelihatannya yang menghubungkan antar variabel itu Pak Rosi. Semua berarti 5. jurnal itu. Semuanya. Jadi kalau misalkan jenengan ada 12 ya 12 gitu aja. Masukin yang aja semua 12 biar kali lebih 5. kuat. 12 kali 5. 12 kali 5. Masalahnya nggak jadi Pak Pri, masalahnya tuh nggak jadi novelty, jadinya kalau kebanyakan ya nggak. Iya. Makanya novelty saya cuma satu tadi itu. Cuma satu aja tadi. Novelty-nya itu di ini Bu Rizka, di model penelitiannya yang jadi novelty. Yang penting di ACC. Ada moderasinya ya. Ya, ada moderasinya. Yang penting ACC Pak Pri. Itu. Hidup Pak Pri. Semangat boy. Kita semangat. Saya nggak ada moderasi tadi. Tetap semangat, sukses selalu. Oke. Yuk saya share ya punya saya ke grup nggih. Oke. Siap, semangat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Mel. Pak Zen. Oke, assalamualaikum. Makasih ya semuanya. Dadah. Celut nggak nawe ay. Ganti ya. Ganti ini. Kapan yang perpus?